Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Awal dalam pelajaran bahasa Prancis. Pertama di sini tentu saja kita akan belajar mengenai alfabet. Bagaimana pengucapan atau pembunyian alfabet dalam bahasa Prancis. Di sini saya memiliki huruf-huruf dari A sampai Z dan yang akan saya akan bunyikan. Silakan mengikuti saya dengan petunjuk dari kursor saya. Oke, kita mulai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, pada dasarnya hampir semua huruf-huruf ini pengucapannya mirip dengan bahasa Indonesia, kecuali beberapa huruf tertentu seperti J, H, J, R, U, V, W, X, maksud saya X, Y. Oke. Yang paling perlu diperhatikan di sini adalah antara F dan V. Karena kita orang Indonesia biasanya mengucapkan huruf F dan V itu sama saja dengan F. Tapi dalam bahasa Prancis itu berbeda. Tidak pernah huruf V dibaca dengan F. Jadi di sini kita harus hati-hati. Misal saya contohkan. Fou dan vous. Fou artinya gila, vous artinya Anda. Jadi untuk kita orang Indonesia jangan sampai kita mengatakan fou padahal maksud kita adalah vous karena artinya sangat berbeda. Oke. Terus terang saya memiliki beberapa teman-teman yang dan terus terang saya juga selama ini sering kali kadang-kadang lupa kalau V itu harusnya dibaca dengan V bukan dengan F. Oke. Selanjutnya kita melangkah dengan huruf H. Dalam bahasa Prancis, huruf H dalam kata itu tidak pernah dibunyikan. Misalnya, ketika mereka mengatakan happy, happy dalam bahasa Inggris, mereka sering mengatakan happy, dan mereka susah mengatakan H seperti kita orang Indonesia, sehingga huruf ini disebut dengan H, dibunyikan dengan H. Karena bagi orang Prancis sendiri susah untuk membunyikan H seperti kita. Oke. Selanjutnya huruf J. J. Terus terang bagi kita orang Indonesia untuk mengucapkan membunyikan huruf ini itu sangat susah, membutuhkan waktu dan latihan. J. Contohnya adalah saya dalam bahasa Prancis itu J. Je m'appelle Awal. Nama saya Awal. Saya sendiri membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama untuk berhasil mengucapkan J. Jadi bagi Anda yang baru pertama kali belajar, tidak apa-apalah kita mengucapkan Z untuk permulaan. Tapi yang benar kalau tidak salah itu J. Karena sampai sekarang saya sendiri masih kadang-kadang agak ragu apa saya udah pas mengucapkan huruf ini atau belum.
Tapi tenang aja, kecuali untuk V, huruf lainnya bolehlah kalau kita agak tidak pas membunyikan, karena orang Prancis biasanya akan mengerti. Selanjutnya huruf yang berbeda adalah R. Di sini sangat berbeda dengan bahasa Indonesia, R dan huruf-huruf dalam R dalam bahasa lain. Untuk mengucapkan R dalam bahasa Prancis, yang benar adalah dengan menggetarkan tenggorokan. R. Dan memang harus latihan, membutuhkan waktu yang lama juga. Dan waktunya ya relatif, kalau kita sering latihan ya akan semakin cepat. Saya ingat dulu waktu saya berlatih untuk mengucapkan huruf R ini, saya sakit selama 1 minggu, itu di bagian tenggorokan. Dan memang kata dosen saya bahasa Prancis, selama kita belum sakit di tenggorokan, itu belum berhasil mengucapkan huruf R. Dan begitulah. Selanjutnya, huruf yang perlu diperhatikan adalah U. Dalam bahasa Prancis, kita tidak pernah menyebutkan huruf ini dengan U, tapi U. Di sini mulut kita sangat dimoncongkan. Katanya semakin moncong semakin bagus. Kemudian saat itu kita ingin mengucapkan bunyi I, tapi yang keluar adalah U. Oke, bisa dicoba. U. Huruf U sendiri dalam bahasa Prancis itu kecuali ada huruf U sendiri dihasilkan oleh gabungan antara huruf O dan U. Huruf O dan U atau OU dalam bahasa Prancis itu dibunyikan dengan U. U biasa seperti kita. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini adalah huruf E, E, E. 3 huruf ini itu sangat berbeda dalam pengucapannya, sama-sama E memang, tapi dalam pengucapannya dia berbeda. Dalam bahasa Indonesia, untuk membedakan pengucapan suatu kata yang mengandung huruf E dan E itu tidak ada perbedaan dalam hal penulisan. Tetapi dalam bahasa Prancis lebih mudah, karena untuk membunyikan huruf E dalam suatu kata itu mudah saja. Jika ada huruf E seperti ini tanpa tanda atau aksen di atasnya seperti ini, itu maka dibunyikan dengan E. Tapi kalau ada aksen graf seperti ini, maka ini namanya aksen graf. Nah, kalau ada aksen seperti ini, maka itu hurufnya dibunyikan dengan E. Dan untuk aksen yang seperti ini atau disebut juga aksen aigu, itu huruf E-nya disebut dengan E. Jadi E, E, E. Oke. Bagi orang Prancis yang ingin belajar bahasa Indonesia, mereka memiliki kesulitan dalam pengucapan kata yang mengandung huruf E atau E. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan dalam penulisan kapan kita mengucapkan E dan kapan kita mengucapkan E. Itu tidak ada perbedaan dalam hal penulisan. Ini merupakan salah satu keluhan dari dosen saya orang Prancis yang mengatakan bahasa Indonesia itu susah. Dan mungkin juga bagi orang Indonesia yang berasal dari wilayah timur Indonesia, mereka juga susah mengucapkan kapan kita mengucapkan kata E dan kapan kita mengucapkan kata dengan huruf E. Misalnya untuk E menyebabkan atau E adalah tempe. Dan terus terang saya juga berasal dari wilayah timur Indonesia, dan pada awalnya saya juga merasa sangat susah kapan saya mengatakan E, kapan saya mengatakan E, karena di wilayah timur itu bahasa Indonesia adalah bahasa yang kedua. Oke, untuk menutup perjumpaan kita ini, kita akan mengulangi kembali pengucapan huruf-huruf ini dari awal sampai akhir. Oke, siap? Perhatikan huruf saya seperti biasa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
Q, A, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E, E, E. Oke, bagus. Cukup sekian untuk hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita selanjutnya dengan topik dengan topik aturan pengucapan dalam bahasa Prancis. Oke. Oke. See you later. A bientôt atau a plus atau a tout de suite. Oke.